Shalom, Tuhan. Dengan ketenangan, damai sejahtera yang Tuhan karuniakan, mari kita ada di hadapan Allah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenung firman Allah dengan satu tema berdampak jadi berkat. Mari kita akan melihat apa yang Tuhan ingin supaya kita belajar daripadanya, dan hal yang sangat sederhana yang bisa kita pelajari dari ayat yang juga sangat sederhana yang mungkin sudah sebagian besar kita hafal. Satu ayat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 kita akan baca bersama-sama seluruh jemaat yang ada, baik di gadgetnya, di Alkitabnya, maupun juga di tayangan yang sudah disiapkan buat kita semua. Hari ini mari kita baca 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi 2, 3. Boleh lebih semangat lagi ya. Ya, semuanya ya. Jangan ada yang diam. 2, 3. Supaya mereka melihat dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, masih ingat firman Allah katakan di ayat sebelumnya bahwa kita ini adalah garam dan terang. Ya, garam dan terang dunia. Garam, kamu sama dengan garam dan terang dunia. Jadi sebenarnya Tuhan menetapkan saya dan saudara, jati diri kita adalah garam dan jati diri kita juga adalah terang. Fungsi garam dan terang itu masing-masing saling mendukung, di mana yang bagian pertama bagaimana dia bisa berdampak namun tidak kelihatan. Jadi sekalipun tak nampak tapi bisa berasa, sekalipun mungkin apa yang dilakukannya tidak kelihatan banget, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, begitu ya. Dia mungkin bisa orang-orang yang berada di belakang layar, begitu, yang tidak tampil di muka, tidak punya jabatan apapun juga, tetapi kontribusinya nyata. Kemudian juga kita ini dijadikan terang. Kalau kita jadi terang, maka terang tidak bisa tersembunyi. Dia harus nampak, dia harus hadir. Dan dia tidak hadir di tengah-tengah yang terang, karena itu tidak akan berasa. Tetapi dia harus hadir di tengah-tengah kegelapan, dia harus hadir untuk membawa terang. Jadi Tuhan berkata di ayat yang ke-16 sebagai kesimpulan, jadi demikianlah hendaknya supaya terang kita itu bercahaya di depan orang. Jadi supaya orang melihat apa yang kita lakukan dan memuliakan Bapa di surga. Nah, dari pujian-pujian yang tadi kita sampaikan kepada Tuhan, kita menyatakan betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan dia yang peduli atas kita, dia yang menolong kita, dia yang menopang kita, dia yang membuat kita masih bisa ada sebagaimana kita ada sekarang. Semua juga karena kasih karunia. Bahkan dia juga yang membelah laut, ya, dia yang membuat mujizat, dia yang bisa menyatakan pertolongannya ketika kita membutuhkannya. Jadi ada banyak hal-hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Tetapi persoalannya nggak cuma sekedar kita menerima, tetapi semua apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang diperlukan dalam kehidupan kita ini, memang Tuhan peduli dan Tuhan menyediakan. Tuhan menolong, Tuhan menopang. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita tidak perlu harus hidup untuk berfokus kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana kehidupan kita yang telah diperlengkapi Tuhan sedemikian, yang dijamin katanya, bahkan dijamin bukan cuma hidup di dunia ini, tapi kehidupan untuk yang akan datang. Keselamatan kita dikaruniakannya, dan kini kita diminta supaya
Ketika Allah ada di dalam hidup kita, maka orang lain bisa melihat bahwa memang hidup kita ada Allah di dalamnya. Dengan cara bagaimana? Saat-saat kita bersikap menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kita bisa tetap teguh dalam iman percaya kita, karena apa yang kita yakinin kepada Tuhan, itu terbukti dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, membawa hidup kita sendiri, bahwa kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Minggu lalu, saya sampaikan firman Tuhan, masih ingat temanya? Tetap di dalam Dia. Kita memiliki kemantapan hati, kemantapan iman, keteguhan iman yang tak tergoncangkan. Kita makin berakar, makin dibangun dan makin bertumbuh, ya. Dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur yang menandakan iman percaya yang tak tergoncang, bahwa dalam segala hal kita tahu bahwa Tuhanlah yang membuat kita masih ada. Namun seringkali kita merasa bahwa kita tidak mampu atau terlalu kecil untuk bisa membuat perbedaan dalam kehidupan kita. Seringkali kita masih berada pada situasi di dalam box. Kita hidup untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk internal. Ada banyak gereja yang cuma gereja kita begini saja. Padahal Tuhan memanggil kita. Sebelum Dia berangkat ke surga, kembali ke tempat tahtanya, setelah menyelesaikan tugasnya, maka Dia memberikan sebuah pesan kepada kita, supaya kita pergi, jadikan semua bangsa murid. Kita tidak ingin cuma orang percaya sama Tuhan, tetapi dia mau belajar bertumbuh, berakar, berbuah, menghasilkan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi pergi jadikan semua bangsa murid. Dengan murid ada kesediaan mau belajar, ada kesediaan mau diajar, dibentuk, dan kemudian dia akan terus naik level. Itulah lambang murid. Dia tidak akan stay di tempat yang sama, tetapi terus beranjak naik, semakin hari semakin berbeda. Kehidupan kita diharapkan Tuhan juga demikian. Kita tidak lagi hanya menjadi Kristen yang cuma minum susu, tetapi tidak bisa minuman keras. Kita dibentuk, diproses sedemikian supaya makin dewasa. Dan kedewasaan kita membuat kita bisa dipersiapkan untuk bisa menjadi calon-calon mempelai Kristus. Karena itu yang kelak nanti perlu kita persiapkan untuk bisa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Dan kedatangan Tuhan semakin dekat. Itu sebabnya kita perlu berbenah diri agar tidak menjadi 5 gadis yang bodoh, tetapi menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kita tidak tahu kapan waktunya, tetapi dengan kesiapan kita, kapanpun, ya kan, kita sudah siap. Nah, perhatikan bahwa seringkali mungkin saya cuma ibu-ibu, saya cuma masih kecil, saya nggak bisa apa-apa, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada satupun juga sekali lagi di mata Tuhan yang tidak memiliki potensi. Kita belajar tentang talenta. Setiap orang termasuk Ibu Erni itu memiliki sesuatu kemampuan. Kemampuan apa tentu tidak sama dengan saya, tidak sama dengan yang lain. Tapi ia memiliki kemampuan sesuai dengan yang Tuhan taruh. Setiap kita punya kemampuan. Dan kemampuan itu yang Tuhan ingin menjadi modal yang bisa berdampak menjadi berkat. Nah, karena itu kita diajar, yuk belajar keluar out of the box, keluar dari box. Ini yang saya ingin di hari ini mengajak kita, yuk kita keluar. Kita keluar dari cuma sekedar kotak gedung gereja ini. Karena visi gereja ini menjadi gereja misi yang berkarakter Kristus. Gereja yang membawa misi Tuhan untuk bisa berdampak, untuk bisa menjadi berkat. Gunung Sari bagi Kristus. Tapi Gunung Sari bagi Kristus bagaimana bisa Gunung Sari bagi Kristus jika kita tidak keluar dari tempat untuk berdampak, bercahaya, dan orang lain yang di sekitar kehidupan kita, di mana kita ada dan berada, bisa melihat bahwa kita memang berbeda dibanding dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan.
Mari kita belajar juga di sini untuk bisa melihat ya bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan ingin rencananya itu yang sempurna dan baik adanya bisa terwujud sempurna dalam kita. Tetapi seringkali kita yang membatasi diri dan tidak mampu melihat seperti Tuhan melihat. Karena itu, mari hari ini saya mengajak bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang berdampak dan jadi berkat. Hal yang pertama yaitu penting buat saya dan saudara untuk bisa melihat dari perspektif Allah. Melihat dari kacamata Tuhan. Jangan melihat dari kacamata diri kita sendiri. Seringkali kita mengukur segala sesuatu menurut kita. Dari pandangan kita, akal logika kita. Berulang kali kita sudah terbiasa hidup dengan pola seperti itu. Tetapi Tuhan mau hari ini mengajak saya, mengajak saudara keluar dari box yang mengurung kehidupan kita, membatasi pandangan kita untuk coba masuk ke pandangannya Allah. Pandangan kita sangat terbatas, tapi pandangan Allah luas mencakup banyak hal. Dan Tuhan bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat. Mari kita belajar juga untuk belajar melihat yang tidak dilihat itu dari perspektifnya Tuhan berpikir dan Tuhan berperasaan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Bagaimana kita masuk kepada pola pikirnya Tuhan dan pola perasaannya Tuhan. Jangan dikit-dikit selalu apa yang saya pikir, apa menurut saya, kemudian apa yang saya rasakan. Kadang-kadang kita seringkali dalam hubungan dengan sesama itu dibatasi cuma pada koridor box yang tadi. Perasaan saya, pikiran saya, pendapat saya, penilaian saya. Sehingga seringkali hal itu menjadi hambatan kita bisa menerobos lebih baik lagi. Nah, hari ini saya mau supaya kita belajar tidak terjebak dalam keterbatasan cara pandang manusia. Tuhan sering memakai orang-orang yang biasa, bahkan justru yang biasa yang Tuhan cari untuk justru melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jika kita melihat seperti Tuhan melihat, maka kita akan berani melangkah dengan iman untuk bisa keluar dari kota kita, keluar dari tempat zona nyaman kita untuk mulai berbuat sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Contoh yang kita bisa lihat adalah Gideon dan Yusuf. Bagaimana dua tokoh ini mampu bisa melihat akhirnya dari perspektifnya Allah. Awal mulanya Gideon menyadari siapa dirinya yang kecil. Ya, siapa dia. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 bercerita tentang Gideon ini. Gideon awalnya melihat dirinya sebagai yang paling kecil dalam sukunya. Sukunya juga kecil. Ya. Namun malaikat Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Kalau dia tidak bisa keluar dari tempatnya, merasa terus diri nggak berarti, kecil, aku ini siapa dan lain sebagainya. Dan tidak merespon panggilan Tuhan untuk dapat berdampak jadi berkat. Tidak memiliki kemauan dan tidak mau pasang badan. Tidak mau ikut iramanya Tuhan. Tetapi maunya seperti mau-maunya kita. Kita berpegang kepada apa yang menjadi cita-cita, tujuan, rencana kita sendiri. Tanpa membuka diri untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mulai menyesuaikan diri untuk ikut seperti yang Tuhan mau. Garis kehidupan saya secara pribadi, saya nggak pernah mimpi jadi pendeta apalagi jadi gembala. Dan saya nggak menginginkan itu sama sekali. Saya lebih suka kerja, saya lebih suka berada di dunia sekunder di mana saya merasa bisa berkarir menata hidup yang lebih baik. Ketika saya menetapkan diri pada waktu di usia sekolah di tingkat sekolah tingkat pertama,
mau masuk ke tingkat lanjutan, saya menentukan pilihan apakah saya ke SMA, apakah saya ke SEMEA, ataukah saya ke SPG. Itu pertimbangan saya. Kenapa? Saya jati dirinya suka ngajar. Tentu suka ngajar, saya pengen jadi guru. Dan tentu untuk jadi guru saya selayaknya untuk bisa masuk ke SPG. Kemudian saya melihat orang accounting, hitung-hitung, saya jago untuk ngitung. Saya pikir kalau saya masuk ke SEMEA, saya belajar di situ, saya dalam tes IQ, numerik tes angka begitu, saya bisa berhitung cukup cepat dan angkanya cukup baik. Jadi dalam belajar sekolah waktu itu matematika saya cukup baik. Jadi saya pikir itu. Tapi kemudian akhirnya saya pikir ini semua kayak begini, ini semua kayak begitu. Kemudian saya pikir SMA. SMA ada dua pilihan waktu itu, apakah IPA atau IPS. Saya lagi berpikir lagi, kalau IPS saya jadi begini, kalau IPA saya jadi begitu. Saya pikir-pikir yang lain-lain pertimbangan, saya pengen jadi dokter. Mulai timbul. Karena itu saya harus jadi IPA. Dapat IPA. Tapi saya pikir-pikir biologi, saya suka nggak kayak begini-gini. Saya nggak telah ini begitu kan ya. Saya suka rumus, tapi saya nggak suka yang lain-lain yang cuma apalan-apalan doang. Kan? IPS apalan banyak kan, tapi IPA mungkin ada banyak hal yang lain. Akhirnya saya pilih SMA, saya coba teruskan di situ dan saya punya target di IPA dan saya dapatkan. IPA saya bagus. Dan ternyata di antara semua lagi saya lemah, kepengen jadi dokter, tapi biologi saya jeblok. Biologi saya kurang bagus. Anatomi tubuh dan sebagainya saya kurang bagus dibanding kimia. Kimia saya bagus, kimia saya 10. Dalam praktikum dan lain sebagainya, saya cukup baik. Jadi dalam penjurusan waktu itu, bahkan juga untuk kuliah, saya bisa dapat di jalur universitas negeri, tetapi pada farmasi. Saya diterima di IPB, saya diterima di bagian-bagian lain yang jurusannya kepada kimia. Jadi rekomendasi dari tes, saya direkomendasikan untuk jadi apoteker. Dan saya memang menyukai obat. Jadi seperti itu. Tapi semua tadi yang saya tatakan, mentok tiba-tiba dengan kewarganegaraan saya yang membuat saya nggak bisa bergerak banyak. Dan saya nggak pernah mimpi yang lain-lain. Saya pikir habis semua sudah harapan saya. Gak bisa lanjut kuliah, dan lain sebagainya. Saya puji Tuhan, rencana saya, apa yang saya pikir, tapi cara Tuhan punya rencana dalam hidup saya ternyata berbeda. Dari sejak lahir, bahkan sebelum lahir, anak yang diminta harusnya jadi caima, karena sudah berapa kali jadi di bawah tepekong karena dijanjikan, kalau dikasih anak laki saya serahkan ke tepekong. Berapa kali saya diusahakan bahkan juga mau dididik sama keluarga yang lebih kaya untuk jadi anak angkatnya di Indramayu dan sudah disiapkan rumah dan tempat buat saya. Saya pernah diajak untuk melihat tempat saya, tapi semua gagal batal. Saya bergaul dengan orang-orang yang cukup fanatik yang buat saya pernah masuk untuk ikut tarawih ke masjid dan lain sebagainya. Ya, bahkan sangkinnya dia begitu fanatik, saya fanatik juga jadi Chinese. Begitu diajar les, saya nolak untuk belajar Mandarin yang menjadi penyesalan seumur hidup saya. Dan akhirnya karena belajar seperti itu, sekolah jebolan Muhammadiyah, bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, saya mulai belajar antipati dengan babi. Maka saya yang dulu diempanin babi, akhirnya saya belajar tidak suka babi. Sampai sekarang. Itu backgroundnya. Kadang-kadang kehidupan kita, kalau kita ikuti seperti itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang beda. Di antara saya waktu itu sedang bekerja sibuk, nggak pernah berpikir yang lain. Tiba-tiba saya di sini diajukan jadi PDP. Tanpa minta saya. Nggak bilang tuh saya, kamu mau nggak jadi PDP? Saya majukan. Enggak, tiba-tiba saya diajuin aja. Disuruh ikut tes ujian.
Ya sudah, akhirnya saya ikutin. Saya orangnya, saya orang yang suka pasang badan. Nggak suka berkata A, B, C, menolak, berontak dan sebagainya. Saya cuma ikutin aja. Ya terus kayak gitu. Ya jalur-jalur seperti itulah yang membuat saya masih bisa seperti akhirnya seperti ini. Ya, di antara berbagai hal dari kecil harusnya udah mati dan sebagainya, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Ada rencana Tuhan yang saya mau katakan dari semua yang saya sampaikan tadi dalam hidup kita masing-masing. Temukan rencana Tuhan itu, lihat dari perspektifnya Allah yang membuat saya bertanya pada diri sendiri, Tuhan mau saya apa? Rick Warren mengarahkan kita, jika kita tahu tujuan hidup kita, maka dia akan memimpin kehidupan kita jadi lebih baik. Yuk lihat dari perspektif. Gideon kecil nggak bisa, tapi malaikat sampaikan, coba kasih tanda apa untuk meyakinkan. Tuhan tidak salah pernah memilih orang, tapi seringkali orang yang salah merespon. Ya. Tuhan tidak pernah salah memilih Yudas Iskariot, walaupun dia akhirnya menjadi murid yang gagal total. Tuhan tidak salah. Tetapi Yudas Iskariot yang salah meresponi pilihan Tuhan. Allah tidak pernah salah. Saudara yang diangkat jadi majelis, saudara yang diangkat jadi pengerja, saudara yang diangkat jadi pelayan, pengangkatan itu tidak salah. Tapi saudara meresponinya yang bisa salah. Ketika saudara tidak merespon seperti yang Tuhan mau, tidak menghargai, tidak mau diri, tidak mengembangkan terus dan lain sebagainya, upgrade diri untuk jadi lebih baik lagi, berdampak lagi dan seterusnya, maka kita bisa jadi gagal. Kasih karunia Tuhan kepada saya dan kepada saudara cukup buat setiap kapasitas masing-masing. Nah, Gideon merespon. Dengan Gideon merespon, dengan pasukan yang terbatas sekalipun, bahkan akhirnya sejarah membuktikan cuma dengan 300 pasukan dia mampu bisa mengalahkan musuh Midian. Cuma 300. Sengaja Tuhan bilang, nggak perlu banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kamu pikir kamu yang hebat. Jadi kalau ada orang yang masih bilang nggak mau itu karena nggak bisa, itu Tuhan gak suka. Kamu pikir saya mau pakai kamu karena kamu bisa? Saya mau pakai kamu, cuma saya mau kamu mau dipakai. Soal bisa enggak, nanti aku bisa buat kamu jadi bisa. Asal kamu mau. Yang dicari Tuhan yang mau. Tapi orang-orang yang merasa bisa, dia nanti nggak naik, kerdil dia. Bisa dikalahkan dengan orang yang tadinya nggak bisa, tapi bisa dibuat Tuhan jadi lebih hebat lagi. Ya, apapun juga pasang badan, pengalaman saya sih begitu ya. Kalau bukan itu yang saya mau ajarkan. Tapi mari kita melihat dari cara Tuhan melihat, ya, sehingga kita dibawa dari kemenangan demi kemenangan. Baik kemenangan hidup pribadi kita maupun juga dalam pelayanan-pelayanan yang akan kita kerjakan. Sehingga kalau saja jemaat nih kayak begini mau diarahkan bentuk kayak gimana, ini harusnya udah puluhan tahun udah bisa lebih berdampak besar di Gunung Sari. Kualitas orang-orang yang di sini nggak kalah dengan orang-orang jemaat besar. Beneran saya punya penilaian. Tapi seringkali yang bukan masalahnya bukan cuma di situ, tetapi masalahnya di mentalitasnya. Attitude-nya yang seringkali masih. Ada banyak pondasi yang saya harap dengan akrab itu benar-benar sebenarnya bisa. Karena memang tugas saya yang saya kerjakan sekarang bongkar pondasi dan bangun pondasi baru. Yaitu bagaimana kita punya pondasi attitude, do the best, lakukan yang terbaik. Sudah enggak terbiasa, lakukan yang terbaik. Kita belum maksimal. Dan percaya itu kita masih bisa lebih baik. Amin. Masih
Masih. Kalau hari ini bukan berarti jelek. Kalau hari ini aja udah begitu bagus, ke depannya bisa lebih bagus. Karena the best is yet to come. Arti belum datang. Yang terbaik itu belum datang. Yang terbaik itu masih bisa kita capai. Masih ada ruang untuk bisa peningkatan. Ya, kalau saya dulu jadi trainer yang ngajari perusahaan yang multinasional itu, belajar trainer itu saya ajar. There is a room for improvement. Temukan di mana. Di situ ada ruang untuk kita bisa lebih baik. Ada root cause-nya, penyebabnya di mana. Kalau ada serangga, jangan bongkar rumahnya. Cari laba-labanya yang menciptakan serangga. Betul enggak? Kadang-kadang kita panik, nggak bisa temukan solusi yang terbaik. Yang kita bongkar semuanya. Salah. Dampaknya enggak begitu. Yusuf juga gitu. Yusuf ditempa dengan penderitaan. Kita ini bisa jadi bagus itu bukan karena hidup kita semuanya, wah apa yang kita mau terpenuhi semuanya ini nyaman, tenang. Justru di situ kita ditantang. Kalau kita merasa, aduh saya ini kok kayak begini, jomblo terus. Saya kok kayak gini, sampai sekarang masih belum menikah. Kok saya begini, hidupnya masih seperti ini, begini mulu, masih miskin dan sebagainya. Kadang-kadang di situ Tuhan uji. Kadang saya nggak naik gaji cuma segini doang. Gimana saya cukup, boro-boro bayar perpuluhan. Untuk hidup aja, cukup aja susah. Karena kita ditantang seperti itu. Tapi firman Allah katakan, dia yang, kadang kita kan nyanyi gampang nyanyi. Dia yang membelah laut, yang ini dan sebagainya. Dia buat jalan saat tiada jalan. Tapi begitu kita menghadapi masalahnya, kita nggak jadi kesaksian yang berdampak. Karena kenapa? Sikap kita bawa hidup kita aja nggak bisa tuh tunjukkan kayak gitu. Tapi Yusuf, dia ditempa dengan begitu banyak penderitaan. Hidupnya di tengah-tengah keadaan lingkungan keluarga yang penuh kejahatan. Harusnya bertumbuh dalam kepahitan. Harusnya. Logikanya. Tapi nggak gitu tuh. Udah banyak. Bukan karena kesalahan Yusuf. Udah banyak ngalamin fitnah. Jadi kalau kita difitnah, jangan dikit-dikit kemudian udah ngambek gak ke gereja lagi. Itu cemen. Cetek. Imannya dangkal. Dikit-dikit ada masalah gak mau pelayanan. Kesian deh Tuhan. Jadi bemper. Kan? Kita terus, ya, kita digebuk sama Samuel, kita gebuk Tuhan. Gitu loh. Padahal Tuhannya baik-baik. Ini kenapa gue digebuk katanya? Sakit. Gitu. Salah gebuk kita. Salah. Seringkali itu terus. Padahal kita tahu. Jadi sebenarnya kita dibodohin. Kamu bodoh. Sumbernya dia, kamu bukan cari dia lebih baik lagi. Gitu loh. Kadang-kadang juga rumah tangga gitu. Kita cekcok ribut. Gitu loh. Cekcok ribut. Padahal kamu tahu. Ribut itu buat kita gak diberkati. Kamu pengen hidup nyaman, hidup baik. Lu baik-baik. Beneran. Baik-baik. Begitu lu gak baik, berkat hilang. Ketutup. Malaikat disuruh antar berkat. Tuhan, gue balik dah. Sana masih ribut daripada gue kena sasar. Beneran. Gitu loh. Kadang kita tuh gak cukup cerdas. Yusuf mengerti situasi kayak gini, dibawa begini, dibawa begitu. Ya udah ikut Tuhan, maunya apa. Dia tetap bisa melihat pasti Tuhan punya rencana. Di balik setiap peristiwa ada makna yang bisa kita petik. Dan Yusuf mengambil sikap seperti itu. Dari sejak kecil dia berlaku lebih dewasa. Maka dalam mimpinya dia lihat, teman-temannya, keluarganya, saudara-saudaranya bahkan lebih sujud menyembah dia. Orang iri takut, enak lu siapa lu kayak begini lu, masa gue tunduk sama lu kayak gini-gini. Kalau kita, padi itu kan sifatnya
menunduk. Makin berisi makin menunduk. Kalau isinya kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Yang sering bawel itu kosong. Yang cerewet itu, yang suka kritik, nggak membangun, itu kosong. Nol di mata Tuhan. Tapi orang yang merasa, kayaknya sono kotor tuh. Saya nggak bilang orang lain, tolong dong bersihin. Saya pergi, diam-diam saya bersih. Dia melakukan sesuatu buat Tuhan. Diberantakan nih, diam-diam dia bantu, dia kerjain. Itu berdampak. Nggak kelihatan, tapi tiba-tiba sudah bagus. Nggak kelihatan tiba-tiba, dia kok bisa datang lagi? Aku sudah kunjungin dia. Itu garam. Saya sekarang jadi terang. Harus nampak, kelihatan, ditampil depan. Kan nggak mungkin saya dari belakang ngomong. Saya terang. Kadang saya harus jadi garam. Kamu nggak merasa, saya nggak melakukan gini-gini segala macam. Gembala nggak peduli kayak gini. Kamu nggak tahu apa yang saya lakukan. Apa saya perlu harus cerita setiap kali saya lakukan? Itu garam. Yusuf tidak membiarkan diri dipengaruhi situasi yang menempa hidupnya, lingkungan dan sebagainya. Dia tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Jika ada orang-orang yang masih hidup tetap mudah dipengaruhi orang lain, Anda bukan Yusuf yang sekarang. Tapi kita punya pribadi yang mantap. Kemarin kan sudah dibilang, tetap di dalam dia makin berakal, makin dibangun, makin bertumbuh, sehingga kita punya pegangan. Yusuf bisa saja, bisa saja dia hidup dalam kepahitan jika dia mau membiarkan kepahitan itu. Sakit hati, sampah kita ambil. Akhirnya hubungan kita ribut terus. Harusnya kita bisa nikmatin, makan gado-gado aja bisa nikmat untuk orang yang rukun, betul? Anda makan disediakan di Marina Sen, makan all you can eat, 1 orang 1 juta lebih. Makan apa aja bisa. Tapi kalau ribut di hati, nggak damai, banyak pikiran, beban. Yang Anda cari cuma roti. Padahal itu biayanya mahal. Kita nggak bisa nikmatin salmon, nggak bisa nikmatin kepitingnya, nggak bisa nikmatin itu. Kenapa? Mau makan ini nggak boleh. Kolesterol. Ada udang yang gede, kolesterol lagi nggak boleh. Ya kan? Yang ini, wah manis nih, jangan gula. Aduh, pusing. Kita nggak bisa nikmatin itu. Padahal Tuhan baik, kasih kita yang baik-baik. Amin. Tapi kitanya yang nggak bisa berdiri. Yuk kita lihat dari perspektifnya. Belajar, shifting. Yuk kita alihkan. Belajar dari apa yang saya lihat dengan belajar masuk kepada apa yang Tuhan lihat. Dan belajar Tuhan mau apa buat saya. Tuhan mau apa buat saudara. Kerjakan seperti yang Tuhan mau. Dia pasti bertanggung jawab. Orang lain kadang menugaskan orang bisa ditinggal dan gak tanggung jawab. Tapi kalau Tuhan tugaskan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin atasan kita cuek, mungkin orang lain gak bantu kita. Tapi ada Tuhan yang pasti bantu kita. Dan itu yang kita lebih butuhkan. Jangan cuma nyanyi ku perlu kau Tuhan. Tapi kita merasa lebih perlu orang lain. Kita bahkan mempeributkan karena orang lain gak bantu kita. Padahal Tuhan pernah tegur saya kan. Yang saya pernah saksikan. Pertama kali seumur hidup saya masuk rumah sakit, operasi dan itu sangat sakit. Cuma iseng doang gara-gara kepengen ngerasain diperhatikan jemaat. Dikasih bisul, cuma bisul doang tuh gara-gara bisul. Kayak jam pernah salah ngomong. Ya. Saya kasih tahu dulu, jangan berucap salah. Nanti ucapan kita menjadi satu doa kita dan dikabulkan Tuhan nyaho kalau salah. Ya, itu yang saya rasakan. Maka saya masih dulu gitu ngarepin mana yang kunjungin saya. Karena itu tujuan saya.
aduh pengen nih ngerasain selama ini gue kunjungin orang melulu, tapi gue nggak pernah dikunjungin gitu kan, nggak pernah diperhatiin gitu. Itu benar sih jujur. Tapi disitulah saya begitu merasa kecewa, mana jemaatnya? Gak ada. Hari pertama gak ada satupun yang datang. Hari kedua gak tahu ya, mungkin hari ketiga yang datang atau hari kedua, saya nggak ingat. Tapi saya sempat juga sangat kecewa sama Tuhan. Tapi di saat itulah Tuhan bilang, yang saya tahu dan gak pernah lupa. Ada suara di dalam hati saya yang berkata, bukankah ada aku? Engkau butuh aku atau mereka? Dan saya merespon, asal ada Tuhan cukup. Hati saya dipulihkan, saya gak ngarepin orang datang. Baru kemudian Tuhan kasih datang. Kadang kita bikin seperti itu. Mungkin ada jemaat yang, saya masuk rumah sakit gak dikunjungin gembala. Jangan takut, Tuhan proses. Yang dibutuhkan bukan gembala, yang dibutuhkan bukan orang lain. Saudara butuh Tuhan, amin. Asal ada Tuhan, cukuplah. Itu prinsip. Maka Tuhan bilang kepada Paulus, dia minta, Tuhan tolong aku. Udah banyak mujizat aku lakukan buat orang lain, tapi aku sekarang ada duri dalam dagingku. Tolong aku. Sampai 3 kali dia berdoa, tapi juga gak sembuh. Maka Tuhan jawab, cukuplah, kasih karuniaku kepada. Karena justru dalam kelemahan, aku berharap engkau tetap ingat aku dan bergantung. Supaya engkau tidak sombong. Maka aku taruh duri dalam daging. Yang kedua, apa yang Tuhan ingin? Bagaimana supaya kita bisa berdampak? Kalau hari ini mungkin kita banyak masih mengalami masalah. Rumah tangga bermasalah, pekerjaan bermasalah, usaha bermasalah, pergaulan bermasalah. Ingat satu hal, cukup kasih karunia Tuhan buat engkau. Jangan pernah salahkan dia dan jangan ngambek. Karena disitulah Tuhan kasih kesempatan untuk membuktikan pertolongannya asal kamu berharap kepada dia. Dan mengandalkan. Jangan pakai logika, ambil jalan tempuh sendiri. Karena itu Anda melawan Tuhan. Yang kedua, ini baru berani melangkah. Tapi melangkahnya bukan pilihan kita. Melangkah dengan iman. Berani melangkah dengan iman seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan ambil resiko untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita, yaitu saya dan saudara berdampak jadi berkat, bukan jadi masalah. Jangan hidup kita jadi masalah buat orang lain, apalagi pekerjaan Tuhan. Tapi mari jadi berkat. Contoh 4 orang kusta. 4 orang kusta ini dikucilkan dari seluruh masyarakat. 4 orang kusta ini tidak bebas gerak hidupnya. 4 orang kusta ini terancam mati. Baik dari penyakit yang dialaminya maupun situasi yang saat itu dia berada pada kondisi yang kelaparan. Nah, sekarang 4 orang kusta ini punya pilihan. Apakah saya stay, diam saja, cari aman? Karena kalau ke sana masuk itu adalah musuh Israel. Kalau sekarang dia pikir lagi dari pikirannya, kalau saya stay, saya diam, saya nggak bergerak, saya nggak berbuat apa-apa, mungkin saya juga lama-lama pasti mati. Tapi kalau saya melakukan sesuatu, maka pasti mungkin ada kemungkinan saya tidak mati. Ada kemungkinan. Banyak orang di sini kalah sebelum berperang. Tidak mau berani mencoba sesuatu yang baru. Disuruh pelayanan nggak mau, nggak mau, belum mencoba, bilang udah nggak bisa. Pegang jabatan ini enggak mau, saya cuma mau begini. Ya udah nggak usah pakai jabatan pun saya begini. Padahal sekali lagi ingat Tuhan kenapa tempatkan ada garam dan ada terang. Dan itu pada jati diri yang sama. Di saya
garam, di saya juga harus jadi terang. Ada saat-saat saya bisa berada tidak kelihatan. Tapi ada saat-saat di mana saya harus tampil jadi terang, dan terang tidak mungkin dia tersembunyi. Bisa berdampak. Gak mungkin Anda taruh gantang di bawah kolong ranjang. Dia harus ada di tempat tinggi untuk bisa berdampak lebih. Kadang saudara harus punya posisi, dengan posisi saudara punya dampak yang lebih. Ini yang harus dipahami. 4 orang kusta juga begitu. Akhirnya kita tahu ceritanya. Kita gampang karena kita ini sudah diceritain oleh Alkitab. Tapi kalau kita jadi posisi di situ, mungkin kita punya respon gak sama. Esther juga sama tuh kayak gitu ya. 4 orang kusta mengambil resiko akhirnya menuju perkemahan musuh. Walau dia tahu kemungkinan mati. Tapi sama, saya diam juga saya mati, saya maju, masih ada nilai positifnya. Saudara nggak melayani begini-gini aja, tapi kalau saudara melayani tapi gagal juga kan tuh sama, nggak ada ya nggak ada apa-apa. Tapi bisa jadi nggak bergagal, berhasil, bisa berdampak, bisa jadi berkat. Terus kita bisa bertambah. Tahu nggak? Orang yang pintar itu adalah yang dapat kesempatan ngajarin orang, betul ya? Karena dia gali ilmunya. Itu guru itu. Dia tahu tuh ilmu-ilmu yang waktu dia sekolah kan dia harus ingat lagi dong. Betul nggak? Sekarang kalau kita pikir, kita pernah sekolah kan? Seberapa ingat kita akan pelajaran kita? Karena kita bukan orang yang ngajarin pelajaran itu. Tapi kalau saudara yang mengajarin apa yang saudara pernah belajar, ilmu saudara nggak hilang. Saudara punya keterampilan, keterampilan tidak dimanfaatkan, keterampilan itu hilang. Saya pernah ngeles, sengaja bayar loh. Private tuh main gitu. Udah level 1, udah selesai lulus, masuk ke level 2. Tapi saya nggak pernah dikasih kesempatan, atau bukan nggak dikasih kesempatan. Ya kan mungkin saya memang bukan tugasnya untuk itu. Tapi saya nggak pernah dapat kesempatan untuk di situ. Kalau di sini kan kadang-kadang suka dicemplungin tuh. Sekarang coba Evelyn bisa duduk situ. Ini kan masih remaja. Tapi udah jadi pemain. Dulu awal-awal maju, malu dia nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau nggak pernah mau kayak begitu, nggak bisa. Betul nggak? Hidup kita harus terus makin. Jangan mau dibohongin sama iblis. Saya sebel banget sama iblis. Kan? Jangan mau. Yuk kita, ini si kusta juga sama tuh. Oh sorry. Udah. Ya. Akhirnya dia mau, tapi dia sudah dapat sesuatu. Kan akhirnya dia bisa ingat. Oh iya, nggak baik loh. Kita doang yang ditolong. Ayo kita berbuat sesuatu, kasih kabar. Nyebar kabar baik. Ada sesuatu manfaat. Esther juga gitu. Kalau pikir-pikir kan, makanya tadi kan pikir kan dibilangin sama Mordekai. Lu pikir lu bakal selamat juga kalau lu diem-diem. Mendingan berbuat sesuatu. Tapi masalahnya, kalau aku nggak dipanggil sama, biar kata dia suamiku, tapi kalau aku nggak disuruh, nggak dipanggil, aku masuk ngadep dia, mati aku juga. Orang-orang yang cuma takut mati, cuma jaga diri kita doang, untuk diri kita doang, semua pikir diri kita doang, kenyamanan kita, keluarga kita dan semuanya. Nggak berbuat sesuatu untuk sesuatu yang lain. Ya Tuhan, kita nggak akan bisa lebih. Kayak lagi out of the box, keluar dari box Anda. Dampak besar. Baik 4 orang kusta Esther, karena dia mengambil langkah iman, mau berbuat sesuatu, maka tentu dia jadi dampak, masuk di sejarah yang kita catat. Kita dulu nggak akan pernah kenal namanya ada 4 orang kusta ataupun si Esther itu kalau dia tidak berdampak pada waktu itu. Yang terakhir yaitu tidak hidup untuk diri sendiri. Inti punya mental. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Jangan hanya senang menerima berkat, tetapi juga berbagi dengan orang lain.
Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, 4 orang kusta. Juga Tabita, ibu-ibu, ya, si tukang jahit tuh, dia cuma keterampilan cuma itu bisa. Tapi dengan keterampilannya bisa, baik. Kalau ada orang yang penghasilannya kurang di sini belajar masak, ya, ada tuh. Di GB itu setiap perwil ada dilatih kok. Kita ada kursus belajar, kadang-kadang panggil orang, bikin kue ini, bikin kue itu, bikin masakan ini, bikin masakan itu. Cuma kita di sini Gunung Sari kurang beraktif berpartisipasi. Ketika saya jadi pengurus di sana, kita beritahukan gereja-gereja yang mau belajar. Ada kursus yang lain-lain, ada belajar sound system, ada belajar ini, belajar itu, belajar ngebersihin, bikin servis AC dan sebagainya. Itu GBI memperlengkapi. Kita bisa kok ngambil keterampilan yang lain. Bahkan pernah ada dari grup Lion, itu sponsorin untuk belajar berbisnis, bahkan Anda dikasih modal awal 5 juta. Jika ada yang mau usaha, bisa. Yuk kita bagi orang lain supaya makin meningkat. Dan dari situ belajar, jangan males, ya. Kemudian belajar berdampak. Ya usaha, lakukan sesuatu, jangan cuma nyaman. Tabita, ya dia belajar mungkin awalnya belajar jahit, udah bisa jahit, gak cuma dirinya doang. Gak cuma dijadikan bisnis. Iya, dia bisa terima, dapat upah dan sebagainya untuk kehidupannya. Tapi dari situ dia juga mulai berbagi dengan orang lain. Tidak fokus cuma buat diri sendiri. Cuma itu yang bisa dia lakukan. Tapi gara-gara itu yang dia lakukan, dia dicatat di Alkitab. Itu nggak sembarang orang bisa masuk di Alkitab loh. Itu tokoh-tokoh utama penting. Alkitab ini kata kitab ya. Kata Yohanes itu nggak cukup kalau harus ditulis semuanya. Nggak cukup seisi dunia ini. Kalau harus diceritakan semuanya. Jadi kalau sampai dia bisa masuk buku segala zaman, dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, diceritakan, dijadikan contoh, itu luar biasa. Mungkin kita nggak masuk dalam hitungan orang, kecil nggak diperhitungkan. Tapi jika kita mau tidak hidup untuk diri sendiri, berbuat sesuatu buat orang lain, hidup kita pasti akan diingat. Paling enggak, ya enggak, kita menjadi pembuat sejarah untuk orang itu. Betul? Paling enggak, siapa kita tahu orang-orang yang bersejarah dalam hidup kita. Saya tahu siapa orang-orang yang bersejarah dalam hidup saya. Dan saya tahu membalas. Oh, dia sudah banyak berbuat untuk saya. Yang ini sudah begini, yang ini sudah begitu. Tidak akan pernah kulupakan. Apalagi Tuhan. Dia sudah banyak berbuat. Jadi yuk, mari kita lakukan. Mari kita berkomitmen untuk hidup tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi berdampak jadi berkat bagi orang lain. Mau? Tuhan memberkati, mari kita bangkit. Lagunya sudah bosan, usang, tapi saya masih tetap menyukai. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku
pribadi yang berdampak jadi berkat, yang mengukir sejarah baik untuk keluargamu, untuk temanmu, komunitas, gereja, dimanapun kita ada berada. Ketika Tabita, Dorcas mengalami sakit dan mati, teman-temannya merasa sangat kehilangan. Mereka berdoa memohon Tuhan berikan kesempatan lebih kepadanya, karena orang ini sangat berguna. Akhirnya Tuhan mengabulkan dengan membangkitkan dia kembali. Sudah jadi berkat. Saatnya nanti ku tak Baik pelayan perjamuan itu silakan ke depan. hidup ini sudah jadi berkat. Bila satu saat kami tidak lagi memiliki kesempatan, bila satu saat kami tidak lagi punya kemampuan, biarlah hidup kami ini dapati bahwa kami telah menjadi berkat sebelumnya. Bahkan sampai akhir kehidupan kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus akan terus menolong mengingatkan kami, agar kami tidak berorientasi hidup hanya untuk diri kami. Kami boleh menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menghidupi apa yang Tuhan mau untuk kami hidup di dalamnya. Kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami. Ada banyak pergumulan tantangan yang kami hadapi, tapi Engkau juga yang menyatakan sebagai pembuat mujizat, yang membelah laut, yang meneduhkan badai, yang sanggup memberikan pertolongan-Mu sebagaimana yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, ini kami pakai setiap jemaat-Mu di tempat ini, siapapun kami yang ada. Dalam perspektif kami kecil, kami gak bisa apa-apa, kami gak punya apa-apa. Tapi Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami. Karena itu Tuhan pakai kami menjadi alat kemuliaan. Di hadapan kami terbukti bahwa kasih Tuhan yang besar Engkau nyatakan. Kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Yesus Sang Tokoh, teladan terbaik yang telah berdampak dan jadi berkat bagi dunia ini. Bagaimana kehidupan-Mu Engkau abdikan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa dan menyelesaikannya dengan sempurna. Yang memberi kami sebuah pengharapan akan keselamatan di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Melalui roti dan anggur yang akan kami terima, kami kembali mendapat media untuk dipersatukan Tuhan. Diperbarui kekuatan kami untuk dicas, terkonek, terhubung dengan Engkau, supaya kami mampu dalam menjalankan kehidupan kami selanjutnya di hari-hari ke depan. Bapa, layakan kami, kuduskan kami, ampuni dosa-dosa kami, perkenankan kami di hadapan Bapa untuk menerima roti dan anggur sakramen perjamuan kudus ini dengan iman, sehingga segala kutuk dosa telah Tuhan cabut dan segala berkat Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, bahkan kami percaya segala sakit penyakit telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Turunkan anugerah dan berkat-Mu atas roti dan anggur. Kuduskanlah setiap kami yang melayani.
Dan biarlah semua ini kami kerjakan dalam perkenanan-Mu, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.